Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya silaturahmi dengan Kanda Husni Tamrin. Beliau ini adalah pengrajin di batik gambir guys ya. Alhamdulillah saya sudah kenal cukup lama dengan beliau. Beliau juga sempat menjadi calon anggota dewan untuk Dapil 2 dari PKS. Alhamdulillah memberikan kontribusi kemenangan yang luar biasa untuk PKS Dapil 2, bahkan hampir 2 kursi saat ya. Tapi nggak dapat ya 2 kursi. Dan sama saya juga calon waktu itu di Dapil 2 Kabupaten, belum terpilih. Dan mudah-mudahan kita doakan 2024 nanti akan kembali berjuang bersama PKS. Insyaallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Pak Husni Tamrin sempat ada sedikit kenalan Ustaz ya di belakang ya. Ini karena beliau ada sedikit musibah ya, luar biasa, mudah-mudahan istiqomah dan kita doakan mudah-mudahan sehat. Nah, pada pagi hari ini bincang-bincang dengan Kanda Husni Tamrin ini. Beliau ini termasuk pionir ya dalam membesarkan nama batik gambir di Musi Banyuasin. Oke. Bisa diceritakan Kanda, ini apa ini? Bisa dijelaskan apa nih maksudnya ini? Nah, ini batik ini sudah ada motifnya ya. motif. Jadi ini pembuatan motif Kanda ya. Yang disebut jumputan. Jumputan dulu. Dan itu artinya bahan yang sudah disiapkan ini kita jemput tuh diikat pakai tali. Pakai tali ya. Supaya ada motifnya nanti. Supaya muncul motif ya. Nah, setelah udah siap diwarnain, kemudian kita warnain pakai itu limbah getah gambir. Limbah getah gambir Warna kekuningan gitu aslinya. Kekuningan. Ini yang sudah dicelup jadinya warna hitam coklat nanti ya. tapi tidak menghilangkan kuning asli dari getah gambir, itu masih terlihat. Dan inilah yang membuatnya jadi unik. Jadi warnanya tidak pernah misal hitam betul total, enggak. Jadi nanti ada bayangan kuning, ada bayangan coklat. Sehingga kalau uniknya batik dari warna gambir ini di tempat pencahayaan yang berbeda itu terlihatnya beda. Di tempat agak gelap mungkin dia terlihat hitam gitu. Begitu kena sinar terlihat agak. Ini yang membuat ini Kanda sendiri atau punya mitra yang buat ini Kanda? Ini ya kita bermitra tapi dengan sistem masing-masing. Sistem. Ini sudah dicelup ya maksudnya? Sudah dicelup. Nah, ini sudah dicelup. Ini hasilnya. Jadi ini tinggal dibuka ya? Tinggal dibuka. Nah, ini belum dicelup ya? Iya, itu yang belum dicelup. Nah, ini kita tarik talinya. Ini jadi sistemnya. Ini baru muncul motifnya yang luar biasa. Ini ada alatnya lagi untuk coba lagi. Nah, ini proses penjemputannya ini punya mitra kan Mbak ya? Ya. Punya berapa orang kan? Sekitar 100 orang. 100 orang guys, luar biasa. Jadi di desa Urak Teberau beliau membangun kemitraan. Nanti kapan-kapan kita juga berkunjung ke mitra beliau di mana spot-spot atau tempat beliau ini bermitra dengan ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu misalnya ada ya ibu-ibu. Berarti ini juga bagian dari ikhtiar untuk pengembangan usaha kecil ya, menengah, dan membangun pemberdayaan ibu-ibu. 100 lebih kan? Sudah berapa lama Kanda? 3 tahun 2020. 3 tahun 2020 mulanya. Jadi kalau dihitung rata-rata berapa yang sudah diproduksi kain gambirnya nih? Per bulan itu sekitar 500 piece lah. 500 piece, Masya Allah. 500 piece, dan juga memberikan manfaat pada kemitraan. Ini juga mengharumkan nama daerah kan ya? Ya. Jadi kalau kita lihat di di media para pimpinan daerah kita menggunakan batik gambir, ya salah satu tempat produksinya di sini. Dan memang banyak tempat-tempat lain juga ada ya kan ya, kayak di Taman Sendiri dan beberapa tempat lain, tetapi beliau salah satu
yang mempelopori munculnya jumputan batik gambir ini. Terus alurnya ini, karena kalau misalkan sudah dibuat, apakah memenuhi pesanan atau dijual bebas atau seperti apa untuk proses penjualannya? Dijual di rumah kamu. Oh, ada Ada senternya ya? ada senternya di Dinas Perindustrian. asal kita mengikuti aturan-aturan yang sama dari segi Kualitas. mutu dan menjaga nama gambonya, kita tidak ada campurannya. Oh iya, ini iya. kita bisa mengajukan itu kalau oke, produk kita juga bisa dipajang dijual. Artinya memang yang jadi catatan penting dari Dinas Desperindak itu adalah dia murni pure limbah gambir, bukan dicampur-campur bahan lain gitu. Iya, Intinya gitu boleh. ya. Jadi kalau kelebihan dari dengan batik biasa, misalkan batik itu sebenarnya apa namanya? Ini indah di penampakan. Indah ya. Indah di penampakannya karena warnanya itu ya itu tadi kadang seperti berubah-ubah. Di beda pencahayaan beda ini kan, kalau kita lihat ini warna asli hitam ini selamanya warnanya seperti ini. Mau cahaya seperti apapun warnanya berarti kayak semacam bunglon lah mungkin. Semacam bunglon. Bisa berubah ya, luar biasa. Gitu, pencahayaan agak redup ini bisa jadi terlihat. Ini nanti kalau sudah dicelup kurang lebih sama kayak gini warnanya. Iya. Nanti tergantung. Beliau ini yang saya tahu juga punya keahlian untuk meracik warna ya, nampaknya berarti berbahan alami juga ya. Iya. Jadi bubuk dari gambir ini bagaimana dia menjadikannya kuning itu tanpa menambah apapun, tanpa menambah pewarnaan bisa. Kan gambir asli kan kuning. Kalau kuningnya kita olah lagi ke sini dia bisa kembali ke kuning. Kayak ini kan lebih gelap, ini lebih hitam, tapi tetap warna putih juga muncul. Ini luar biasa. Terus dasar apa yang paling disukai atau paling simpel yang digunakan ini? Krayon. Iya, krayon. Krayon ya. Krayon ini paling lumrah, paling banyak dipakai. Kalau yang bahasanya bagus, wah itu sutra. Luar biasa, ini kan sangat detail ya, sangat detail ibu-ibu buat ini sedikit. Terus juga nanti pas dicelupkan ini yang munculkan kayak dia ini tidak terkena, jadi warnanya putih alaminya ada tapi campur motifnya juga muncul ketika dibentuk seperti ini. Ini kira-kira kan ini muncul istilah jumputan gambir ini dan muncul ide seperti ini sejak kapan ini? Maksudnya inspirasi dari mana ini? Ada pelatihan atau gimana nih? Ini ada pelatihan. Ada pelatihan ya. Awalnya kan, tapi kita masih pelatihan untuk daerah lain kan, memainkan pewarna alam dari bahan-bahan misal kayu, spam. Terus spam itu juga muncul warna ya? Muncul warna merah. Merah ya? Direbus ya? Iya. Jadi kita yang dari muka ini, nah memang kekayaan alam kita mencari apa sih bahan pewarna alam ini yang kuat. Akhirnya ketemu di limbah gambirnya desa tomat. Limbah gambir. Ya, memang begitu dites, dioleskan langsung getahnya itu ini nggak hilang. Dari situlah mulai risetnya ini sehingga bisa dipakai, dan bahkan kalau kita klaim ini warna alam terkuat. Karena ini sudah didaftarkan ya, sudah didaftarkan ke Haki ya, atas nama Pemda atau apa? Ya, masalah oleh ibu ini ya, ibu PKK sebelum ini, Ibu Tiadodi ya. Itu pernah sudah dipaten. Dipatenkan atas nama Pemda atau atas nama siapa ya? Atas nama, pokoknya milik, jadi ciri khas Mubah. Jadi guys, ini tidak bisa diklaim lagi oleh daerah lain. Insya Allah akan
lebih semarak lagi bila didorong oleh pemerintah tentunya kan dalam pemasaran. Memang kan sudah ada ikhtiar dari pemerintah daerah kayak mewajibkan 1 hari dalam 1 pekan itu menggunakan jemputan batik Gambir untuk pegawai negeri, termasuk peci ya. Nah, luar biasa. Ada yang sudah jadi kan lah di dalam rumah yang sudah berkeren. Nah ini guys kita akan lihat beliau ini luar biasa mempunyai ide untuk melanjutkan. Skill ini tidak gampang ya hasilnya seperti ini. Ini kalau dijual harga 1 potong ini seharga 300.000 lebih, 300.000, bahkan mungkin saya beli kemarin ada yang harganya 700.000. Nah ini contoh yang sudah jadi. Mau dipakai kondangan ya. Kondangan. Ini juga ada puring sama kayak rasa seperti biasa. Ini sudah jadi luar biasa. Ini kalau dijual berapa ini kan? Harga jualnya? Ini 350. 350.000 baru berbentuk bahan. Jadi kalau dibuat baju ini kurang lebih 1 juta. Luar biasa guys ya. Tidak termasuk kelas Tas lebih hitam. Nah, ini tas tapi sudah dimodifikasi dengan menggunakan batik Gambir. Jadi ini sudah berkelas ya, kelihatan sudah sangat-sangat elegan dan tidak sedikit para pemerintah daerah pejabat kita juga dalam sosialisasikan ini. Lengkap ini yang kita yakin bahwa di musim Banyuasin nantinya akan semakin semarak ini menjadi ekonomi produktif untuk masyarakat di musim Banyuasin. Dan tentunya ini peci ya. Peci ini yang belum ini tapi belum selesai. Peci artinya dari 1 jemput ini muncul beberapa produk untuk kebutuhan masyarakat. Dan ini juga sangat elegan. Sudah ada yang diproduksi ya secara tapi ini tidak bisa massal ya, karena memang ini adalah karya seni. Jadi dia tidak massal. Kalau massal namanya bukan lagi karya seni, tapi sudah industri yang kapitalis yang besar-besaran. Tapi masih ini adalah seni ya. UMKM. Oke Kanang, terima kasih banyak. Ini kalau ada pesan-pesan untuk ya ibu-ibu rumahan atau mungkin ada generasi muda bagaimana memunculkan biar lebih kuat lagi ini dalam memproduksinya. Silakan Kang. Ya, pesan untuk ibu-ibu atau remaja generasi muda itu yang pengen menekuni kerajinan, ya pesan saya membuat produk ini kan kita belajarnya jangan tanggung ya, kita buatlah yang bagus sampai punya nilai jual. Jadi jangan habis kita buat udah ini untuk dipakai saja atau ada banyak saran masuk biasanya kadang diabaikan. Jadi mana saran-saran yang baik itu terus karena itu potretnya pasar itu. Kalau kita udah bagus, kita uji coba jual, ada yang mau ini bagus loh, ini ya. Berapa? Nah itu artinya sudah bernilai jual itu produk kita. Intinya harus dibelajar terus sampai benar-benar mempunyai nilai jual. Nilai jual baru dikatakan berhasil. Dan mungkin bukan hanya produk ini ya, setiap produk sebenarnya gitu ya. Kayak gitu juga. Nah, harus ada ilmu wirausaha. Jadi apapun yang kita buat, makanan, kemudian pakaian seperti ini itu harus sampai ke titik bernilai jual. Masyarakat yang membuktikan kalau mereka, ini aku mau dong, berapa harganya, nah itu berarti kita sudah bernilai jual. Jadi selama ini limbah bekas produksi Geta Gambir ini dengan adanya ini tidak dibuang begitu saja, tidak dibuang lagi. Nah, jadi ini bukan bahan utamanya guys ya, tapi nanti suatu saat kita akan lihat di produksi dari limbah tersebut bahwa ini adalah justru limbahnya.
Karena kalau yang kita gambarnya sudah diproduksi untuk kegiatan untuk keperluan ekspor ya, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain seperti itu. Nah di sini justru limbahnya jadi seperti ini, luar biasa. Oke, terima kasih Kadah. Kami doakan mudah-mudahan cepat sehat dan tetap semangat beraktivitas, dan mohon doanya saya Mushani SPDI, Ketua PKS Musi Banyuasin, dan juga mohon doa insya Allah maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapil Sumsel 9 atau se-Kabupaten Musi Banyuasin. Tekad saya insya Allah akan memperhatikan kearifan lokal ini, sebuah mikroekonomi yang bisa dikembangkan menjadi yang lebih besar lagi untuk potensi ekonomi masyarakat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak. Semoga berhasil. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan Ustaz sehat dan bisa berjuang kembali bersama PKS, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.